Linkin Rhyme adalah seorang detektif yang hebat yang mampu memecahkan berbagai macam kasus yang sulit sekalipun. Namun karena sebuah insiden akhirnya ia berakhir di rumah sakit dengan keadaan cacat permanen. Namun hal itu tak menjadi penghalang baginya. Dibantu oleh rekannya yang sebagai seorang polisi penyelidikan, mereka kemudian kembali menyelidiki sebuah kasus yang lebih rumit lagi. Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Bagi pecinta film detektif, kalian wajib nonton film The Bone Collector ini. Seperti apa kisah lengkapnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang detektif bernama Linkin Rhyme di Inggris yang sedang ke TKP sebuah pembunuhan di sebuah lorong sempit. Naasnya, dari atas lorong tersebut sebuah benda jatuh mengenainya, sehingga membuat sang detektif cacat total. Hari-hari sang detektif di apartemennya pun kini bergantung pada seorang perawat bernama Thelma yang menyediakan segala kebutuhannya, termasuk seorang dokter yang rutin memeriksa alat deteksi jantung di samping kasurnya. Dari tempat lain, tepatnya di sebuah bandara, sepasang suami istri yang dikenal sebagai pengusaha sukses tampak masuk ke dalam sebuah taksi. Karena kelelahan, akhirnya mereka pun tertidur dalam mobil. Ketika bangun dari tidurnya, mereka baru menyadari jika mereka telah dibawa oleh Pak Supir ke tempat yang tidak diketahuinya. Keesokan harinya, seorang opsir polisi yang bertugas di bagian kenakalan remaja bernama Amelia mendapat laporan pembunuhan di suatu tempat. Merasa ia yang terdekat di TKP, Amelia pun bergegas ke lokasi. Benar saja, ia mendapati sosok mayat laki-laki yang terkubur dalam batu kerikil di jalur rel bawah tanah. Amelia dengan alat seadanya pun segera mengamankan barang bukti di lokasi dan segera menghubungi atasannya. Bahkan, Amelia dengan nekatnya menghentikan kereta yang melintas demi melindungi barang bukti yang sengaja ditinggalkan oleh sang pembunuh. Tiba saat atasan Amelia berada di TKP, ia justru dimarahi oleh atasannya dengan alasan yang tidak jelas. Lalu barang bukti dan petunjuk dari tempat kejadian yang cukup rumit itu dibawa oleh dua orang detektif kepada Linkin Rhyme di apartemennya. Namun ternyata Linkin justru mengalami shock berat atas penyakitnya, sehingga kedua detektif tersebut pun diusir. Hey, Link, you okay? Out now. Anything we can do? Setelah Linkin siuman dari pingsan, ia segera melihat barang bukti yang ditinggalkan kedua detektif sebelumnya. Dan atas dasar kecintaannya pada dunia forensik dan teka-teki kasus pembunuhan, Linkin pun menyuruh Thelma untuk menghubungi beberapa orang partner kerjanya terdahulu untuk memecahkan misteri pembunuhan tersebut, termasuk Amelia, si opsir junior penemu barang bukti pembunuhan. Saat bertemu dengan Amelia, Linkin tidak segan untuk memuji Amelia atas keberanian dan ketelitiannya dalam mengumpulkan barang bukti. Linkin pun berkata jika Amelia sangat berbakat di dunia forensik, bukan di posisinya sekarang sebagai divisi kenakalan remaja. Dan Linkin pun secara khusus meminta Amelia untuk membantunya memecahkan misteri kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, di tempat lain terlihat istri dari pria yang telah ditemukan tewas terbunuh itu dibawa dan disekap di sebuah tempat oleh pria misterius. Lokasi di dalam tanah tersebut merupakan jalur pipa gas seluruh kota yang akan menyemburkan gas di jam tertentu. Dan pelaku tersebut secara sengaja melepas salah satu jalur pipa dan mengarahkan tepat di muka wanita tersebut. Kembali ke apartemen Linkin. Di sana dalam sekejap apartemennya telah berubah menjadi pusat operasi darurat dalam menangani kasus pembunuhan berantai. Berbagai petunjuk dan dari TKP pertama coba ditafsirkan oleh seluruh tim. Dan dari petunjuk campuran kulit kerang dan pasir laut dan berbagai angka yang ada itulah diketahui bahwa target pembunuhan selanjutnya berada di ruang bawah tanah pada pukul 4 sore. Seluruh tim pun bergegas menuju ke sana, tak terkecuali Amelia. Saat tiba di lokasi yang diduga sebagai tempat pembunuhan berikutnya, Amelia diminta langsung oleh Linkin untuk masuk ke lokasi pertama agar TKP tidak dirusak oleh polisi yang ceroboh.
Di balik tembok yang cukup tebal, Amelia mendengar rintian suara korban yang ternyata masih hidup. Namun, tepat di jam 4, semburan gas melalui saluran pipa yang cukup besar membuat korban kedua pun tewas mengenaskan. Setelah kematian korban, Amelia mendapat tugas untuk memasuki TKP pertama sebelum orang lain merusak barang bukti. Dengan penuh keterpaksaan, Amelia pun menuruti kemauan Lincoln dan mulai memasuki lokasi pembunuhan. Amelia sempat syok melihat kondisi korban yang sangat mengenaskan. Namun karena tugas, Amelia berhasil mengumpulkan beberapa barang bukti yang kembali sengaja ditinggalkan oleh pembunuh berantai tersebut. Saat Amelia merasa tugasnya selesai, Lincoln justru menyuruhnya untuk memotong pergelangan tangan korban untuk mendapatkan jenis borgol yang digunakan. Merasa Lincoln sudah keterlaluan dalam menyuruhnya, Amelia dengan penuh amarah bergegas meninggalkan lokasi tersebut tanpa peduli lagi dengan Lincoln. Saat Amelia tiba di rumahnya, ternyata sosok pembunuh sudah mengintainya untuk membunuhnya. Beruntung ada seorang detektif yang menjemput Amelia, sehingga ia terbebas dari target korban selanjutnya. Sebaliknya, sang pembunuh berantai tersebut mengalihkan korban selanjutnya secara acak dengan menunggu penumpang taksi di depan sebuah klub malam. Setelah dijemput oleh detektif, Amelia pun menemui Lincoln di apartemennya. Di sana, Lincoln dengan tulus meminta maaf kepada Amelia, namun kembali berkata bahwa dunia forensik adalah bakat terpendam Amelia yang bisa menyelamatkan banyak orang. Lincoln pun berkata jika takdir seseorang adalah mereka sendiri yang menentukan. Jadi Amelia tidak perlu dibayang-bayangi oleh masa lalu kelam ayahnya yang mati bunuh diri sebagai seorang polisi. Di tengah pembicaraan, seorang detektif melaporkan ada sebuah laporan penculikan seorang pemuda yang dicurigai sebagai korban yang ketiga. Dengan bermodal petunjuk dari barang bukti yang diperoleh Amelia di kasus pembunuhan kedua berupa aroma amoniak, tulang sapi dan rambut tikus, maka Lincoln Rhyme dengan cerdas menebak jika pembunuhan selanjutnya berada di bekas rumah pemotongan hewan yang telah ditutup puluhan tahun lalu. Seluruh tim pun kembali dikerahkan ke lokasi yang dituju oleh Lincoln, dan kembali Amelia harus menjadi yang pertama menuju ke TKP. Setelah memasuki tempat kumuh bekas pemotongan hewan tersebut, akhirnya Amelia berhasil menemukan korban ketiga yang dibunuh dengan cara dilukai tubuhnya agar menjadi makanan ribuan tikus yang ada di gedung tua tersebut. Dengan perasaan tidak habis pikir tentang apa maunya si pembunuh sadis tersebut, Amelia pun kembali mengumpulkan barang bukti di lokasi untuk mencari siapa pembunuh sebenarnya. Setelah Amelia berhasil mengumpulkan bukti, ternyata di luar gedung telah ada atasan Amelia yang tidak terima jika kapasitasnya sebagai pimpinan didahului oleh Lincoln. Atasan polisi tersebut pun kemudian membawa Amelia ke kantor polisi berikut barang bukti yang didapatkannya. Setelah melakukan pemeriksaan sidik jari pada barang bukti yang ada, atasan polisi tersebut dengan bangga memamerkan hasil kerjaannya kepada Amelia dan segera menyuruh anak buahnya untuk menuju lokasi pembunuh berada. Sedangkan Amelia yang merasa yakin jika pembunuh tersebut tidak akan sebodoh itu meninggalkan sidik jarinya itu, justru mencuri barang bukti yang ada dan pergi menemui Lincoln. Dan benar saja, setelah atasan polisi tersebut memeriksa rumah pelaku, ternyata mereka hanya menemukan seseorang di bawah mobil yang telah mati terbunuh dengan jari tangannya yang sengaja diputus oleh si pembunuh yang sebenarnya. Di sisi lain, Amelia pun kini berada di apartemen Lincoln. Di sana, Amelia sempat melihat langsung serangan kejut jantung yang dialami oleh Lincoln. Dengan penuh rasa ketakutan dan kasihan terhadap kondisi Lincoln, Amelia pun justru merasakan bibit-bibit cinta mulai bersemi karena kecerdasan Lincoln sebagai seorang detektif. Setelah Lincoln tersadar dengan didampingi Amelia dan Thelma, Lincoln pun mencoba memecahkan misteri 3 potongan kertas yang ia coba tautkan satu sama lain. Setelah diperbesar dan dipertajam kontrasnya, dapat diketahui jika kertas tersebut adalah potongan logo sebuah penerbitan buku puluhan tahun lalu yang pernah dibaca oleh Lincoln.
Amelia pun bergegas menuju ke perpustakaan kuno di kota tersebut untuk mendapatkan buku tersebut. Sementara di tempat lain, pembunuh berantai tersebut kembali mencari mangsa. Kali ini korban selanjutnya adalah seorang kakek dan cucu kecilnya yang lucu. Kembali ke Amelia di perpustakaan kuno tersebut, Amelia pun berhasil menemukan sebuah buku kuno yang diterbitkan oleh penerbit dengan logo yang sama yang berjudul The Bone Collector. Buku tersebut menceritakan cerita fiksi tentang pembunuh berantai, di mana korban dan cara membunuhnya sama persis dengan yang pembunuh berantai tersebut lakukan. Dari sanalah Amelia mengetahui jika korban selanjutnya adalah seorang kakek dan cucunya dengan cara ditenggelamkan di dekat dermaga. Seluruh pasukan kepolisian London pun dikerahkan ke dermaga tersebut. Dan dengan instingnya Amelia kembali berhasil menemukan korban keempat di bawah jembatan dermaga. Namun sayangnya mereka tidak berhasil menyelamatkan sang kakek, sementara sang cucu masih berhasil diselamatkan. Kemudian Amelia kembali melihat sebuah petunjuk yang ditinggalkan oleh pembunuh berupa sebuah peta dan beberapa pinpoint di atasnya. Dengan dipandu oleh Lincoln, Amelia pun menuju stasiun bawah tanah sesuai dengan petunjuk pembunuh melalui peta tersebut. Namun karena di bawah tanah, sinyal telepon Amelia dengan Lincoln pun terputus. Amelia pun terpaksa memasuki bekas stasiun bawah tanah tersebut dengan tanpa dipandu oleh Lincoln. Amelia pun menemukan sebuah nomor yang lebih bersih dari nomor lainnya dan telah diubah oleh seseorang. Setelah berpikir keras untuk mengaitkan nomor tersebut, Amelia begitu kaget karena nomor tersebut adalah nomor lencana kepolisian milik Lincoln Rhyme. Benar saja, si pembunuh tersebut kini membunuh Thelma setelah sebelumnya membunuh atasan polisi yang hendak menemui Lincoln. Dan kita semua dikagetkan karena pembunuh tersebut ternyata adalah seorang dokter yang rutin memeriksa alat penopang hidup Lincoln di awal film. Pembunuh tersebut pun membocorkan motif di balik apa yang telah ia lakukan selama ini. Ia yang seorang mantan polisi tersebut memiliki dendam pribadi dengan Lincoln akibat kesaksian Lincoln di masa lalu yang membuat dirinya dipenjara dan dipecat dari satuan kepolisian. Saat sedang berusaha menyiksa Lincoln sebelum dibunuh, Lincoln pun berusaha semampunya melawan dengan menjepitkan ranjang otomatisnya serta menggigit leher si pembunuh hingga terluka parah. Saat kemarahan pembunuh memuncak dan hendak membunuh Lincoln, datanglah Amelia di waktu yang tepat. Film pun diakhiri dengan Lincoln Rhyme yang sedang merayakan hari Natal dengan teman dan keluarganya, tak terkecuali dengan Amelia, dan film pun benar-benar berakhir. Oke, itu dia untuk alur cerita film kali ini. Gimana menurut kalian untuk alur cerita film kali ini? Subscribe jika kalian suka. Saya admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih.